Keluarga Kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan. Hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubah hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Luar biasa kasih Tuhan atas hidup kita, amin. Sebab oleh karena anugerahnya, kesempatan hidup di hari ini untuk kita datang menghadap tahta kasih karunia Tuhan dengan rasa takut dan gentar. Dan oleh kebaikan kemurahannya atas hidup kita ada sampai hari ini. Saya undang untuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 117 ayat yang pertama dan kedua. Kita baca dengan suara lantang. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya! Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Terima kasih, datanglah kerajaan-Mu di tempat ini seperti di surga. Dan jadilah kehendak-Mu Tuhan atas hidup kami, untuk selama-lamanya kami menjadi penyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Aba, terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh teramat baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Kita nikmati hadiratnya di pagi hari ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia.
akan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Berkuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Ku masuk segala pujian hormat bagi-Mu Tuhan. Bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian
Tuhanku, harapanku dalam Kristus, percaya. Ada kemuliaan di balik salibmu, akan kunyatakan kebenaran darimu. Amin. Kekuatanku
Serukan bersama, haleluya. Sebab kita ciptaan baru, kita memuji Dia dengan Allah yang sumber kekuatan kita. Amin. Come on. Hey. Come on. We thank you, Jesus. Yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Amin. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandingan. Sungguh tiada tandingan. Hai umat yang bersorak, mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Terima kasih Yesus. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandingan. Sungguh tiada tandingan. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Come on. Hey. We bless You the holy name. Hey. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Oh, segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandingan. Kami nyatakan Yesus mulia. Suruhkan. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Suruhkan. Mulia nama-Mu. Umatnya suruh nama-Mu. Haleluya. Dahsyat Tuhan kita, amin. Dahsyat Tuhan kita, amin.
Kuasanya atas kita semuanya. Hidup kita diubahkan. Mari berikan kasih Tuhan pada mereka yang terhilang. Haleluya. Kau telah membuktikan kasih-Mu padaku. Engkau yang mengubahkan hidupku yang dulu. Sekarang ku berlomba membawa kasih-Mu dalam dunia. Membawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu. Segenap hatiku bersinar bagi-Mu. Yang setuju tepuk tangan di atas kepala kita semua. Surga telah membuktikan kasih-Mu padaku. Engkau yang mengubahkan hidupku yang dulu. Sekarang ku berlomba membawa kasih-Mu di dalam dunia. Membawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu. Segenap hatiku bersinar bagi-Mu. Haleluya. Mari puji Dia. Allah berkuasa. Sungguh Kau Allah berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu. Kau Allah berkuasa. Hidupku pun membawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu. Segenap hatiku bersinar bagi-Mu. Segenap hatiku bersinar bagi-Mu, 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 Lord. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Mari angkat tanganmu. Terima kasih. Haleluya. Mari kita bersyukur untuk kasih-Nya. Terima kasih. Haleluya. Kami memuji kebesaran. Terima kasih. Kami memuji kebesaran.
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji. Engkau baik, sungguh teramat baik Tuhan, ajaib, sungguh ajaib. Makasih. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom warga kerajaan. Kita selalu mendapat pertanyaan, how to love God. Bagi mereka yang di luar kita, Tuhannya itu abstrak. Tuhannya itu mereka tidak kenal. Tapi Tuhan kita menyatakan diri melalui Kristus putranya. Dan kita melihat di dalam seluruh Injil Yohanes, Yohanes menyebutkan dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Saya pikir dulu, kok sombong amat ya dia ini. Betapa dia angkuh. Dia menyebut dirinya murid yang dikasihi Yesus. Sampai saya mengerti bahwa semua orang dikasihi Yesus. Tetapi yang mengasihi Yesus tidak semua. Kita melihat dalam kehidupan seorang yang pernah jatuh paling dalam, yaitu Simon Petrus. Simon yang disebut Kefa atau Petrus, artinya batu. Sesudah sarapan, waktu itu di tepi Danau Galilea, begitu kasih Tuhan itu pada kita. Ingat ya, kita tidak bisa mengasihi Tuhan sebelum Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Dia menyediakan sarapan bagi mereka. Dan dia berkata, come and dine. Mari datang dan makanlah. Sarapanlah. Marilah sarapanlah. Tapi sesudah makan, dia memanggil Simon Petrus dan berkata, Simon Baryona. Simon Baryona untuk mengingatkan, kamu ini manusia, karena itu kamu tidak bisa yaitu mengasihi Tuhan. Apakah engkau mengasihi aku? Mengasihi sini adalah agapao. Dan luar biasa, Simon Petrus menjawab, aku mengasihi engkau. Tetapi dia memakai perkataan phileo. Kan Petrus sahabatnya Yesus. Tapi kemudian jawabannya yang merupakan jawaban bagi kita semua, gembalakanlah domba-dombaku. Feed my lamb. Lamb itu domba-domba kecil. Pertanyaan kedua, apakah engkau agapao kepadaku? Kasih yang tak bersyarat, kasih kelas ilahi. Dengan rendah hati dia berkata, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tapi phileo, kasih persahabatan, kasih persaudaraan. Dan dia mengatakan lebih tinggi lagi, feed my sheep. Gembalakan domba-domba yang dewasa. Lalu yang ketiga, Yesus berkata, apakah engkau phileo kepadaku? Karena perintah kepada Tuhan ini adalah bukan phileo, ini adalah agape. Dan dia menangis, engkau tahu Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, aku mengasihi engkau. Jadi pertama-tama untuk mengasihi Tuhan, tahu diri kita sendiri, tidak mungkin agapao pada Tuhan sebelum dia melimpahkan agape kepada kita. Dan dia berkata,
Tend my sheep, rawatlah domba-dombaku. Bagi seorang suami, dombanya adalah istrinya dan anak-anaknya. Kalau ada menantu, cucu-cucu. Bagi seorang pastor seperti saya, seorang gembala, perkataan feed itu adalah memberi makan. Memberi makan secara rohani dan memberi makan secara jiwani dan sebagainya. Itulah tanda kita mengasihi Tuhan. Jadi bukan yaitu kita pergi ke gunung, masuk ke gua dan bilang I love you Lord. Tuhan berkata justru di bumi ini banyak domba-domba yang harus kita beri makan. Bahkan Yesus berkata ada domba-domba lain yang tidak termasuk kelompok ini harus kuberi makan. Dalam hidup saya menjadi bapak rohani bukan cuma untuk kelompok kita sendiri, tetapi untuk Tuhan berikan kemurahan banyak-banyak orang. Across denomination, across churches and ministries. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. I love God. Karena itu aku mau mengasihi dan melindungi, merawat domba-dombanya. Lakukan itu. Itulah mengasihi Tuhan. God bless you. Amin. Shalom umat Tuhan. Bagaimanakah respon Anda ketika kita menerima kesempatan untuk menabur? Mungkin di antara kita ada yang menyikapi dengan biasa-biasa saja karena menganggap hal itu merupakan suatu liturgi yang harus dilakukan dalam ibadah. Atau mungkin ada yang mengeluh, persembahan lagi. Tetapi saya percaya pasti di antara kita banyak yang menyambutnya dengan penuh antusias karena kita mengerti bahwa ini adalah saatnya kita berinvestasi di dalam kerajaan surga. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita untuk memberi dengan kerelaan hati. Orang yang memberi dengan rela hati, ketika melakukannya, tidak disertai rasa sedih, karena harus kehilangan beberapa lembar dari dompetnya, atau harus merasa sedih ketika mengetahui bahwa saldo di rekeningnya pasti akan berkurang. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus memberi dengan ketulusan hati kita. Rasa sedih itu akan muncul ketika kita mulai hitung-hitungan. Jika aku memberi sekian, apakah aku bisa memenuhi kebutuhan hidupku yang ini? Ketika kita mulai berhitung cukup atau tidak menggunakan kekuatan pikiran kita sendiri, itu artinya kita sedang meragukan kuasa Tuhan bahwa Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang sanggup memenuhi segala keperluan kita. Dan Dia sanggup menolong, Dia sanggup membukakan jalan bagi hidup kita. Memberi dengan kerelaan hati artinya juga ketika kita melakukan tidak dengan berat hati. Karena jika berat hati, itu artinya terpaksa. Dan orang yang terpaksa tidak akan melakukan dengan ketulusan hatinya. Jangan terpaksa ketika harus menabur. Jangan berkata, aku terpaksa memberi karena sudah disodorin amplop persembahan. Aku terpaksa menabur karena sudah ditayangkan barcode payment. Sehingga aku merasa tidak enak kalau harus diam saja. Jadi terpaksalah aku memberi, terpaksalah aku menabur. Warga kerajaan, jangan mempunyai pemikiran seperti itu. Jangan pernah terpaksa ketika harus menabur. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita harus memberi dengan sukacita, dengan hati suasana yang penuh sukacita, sama seperti ketika Tuhan memberkati kita. Maka kita akan melihat bagaimana Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Dan inilah saatnya kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau beri yang terbaik. Kami mau memberi dengan kerelaan hati kami. Kami mau memberi dengan ketulusan hati kami. Dan kami mau memberi dengan penuh sukacita seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada setiap kami. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Amin. Everybody say amen. Katakan amin. Amen. Yes. It's so wonderful to be with you this morning Sungguh senang bisa bersama dengan saudara pagi hari ini. after long COVID and everything else. Setelah lama kena COVID. I pray for Indonesia on regular basis. Saya terus berdoa untuk bangsa Indonesia. Every time I pray for you, I think about this church. Setiap kali saya doa untuk Indonesia, saya selalu ingat gereja ini. I'm a member of this church in distance. Bahkan saya tetap ingat walaupun kita jauh. For me, it's just like coming home. Buat saya ini seperti pulang ke rumah. I'm very thankful to the Lord for what God is doing in you and through this church. Saya bersyukur bahwa Tuhan melakukan banyak pekerjaan lewat Anda dan di dalam diri Anda. Therefore, whenever I invited to come here, Setiap kali saya diundang untuk melayani di sini, I don't ask the Lord about what to preach. saya nggak pernah tanya, Tuhan saya harus khotbah apa? I ask the Lord if there is a message. Tapi saya tanya Tuhan, pesan apa Tuhan untuk gereja di tempat ini? I have a message for you. Saya punya pesan Tuhan untuk Bapak Ibu. Individually, Secara individu, as a family, sebagai keluarga, as a church family of God. dan sebagai gereja, anggota tubuh Kristus. How many of the pastors are here? Berapa banyak yang pendeta, hamba Tuhan di sini? Boleh angkat tangan supaya saya lihat. Pastors, Pelayan Tuhan, hamba Tuhan. this particular message this morning is very important. Pesan pagi ini adalah untuk Anda dan sangat penting. Take it into consideration, help people to pray over it and make it your own. Doakan dan terus renungkan dan yang penting lakukan. With that, let's stand up together one more time. Mari kita semua bangkit berdiri. We will read the word of the Lord. Kita minta pimpinan Tuhan It's pagi not ini. about our message. Ini bukan tentang khotbah It's atau about the pesan word of Tuhan, the Lord. tetapi ini adalah firman Tuhan. It's the eternal word of the Lord. Ini adalah firman Tuhan yang kekal. 2 King chapter 4 verse 8 through 10. 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai yang ke-10. Kita akan baca bergantian dari ayat 8 sampai yang ke-37. Saya akan baca ayat 8, Bapak Ibu baca ayat 9. Perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehasi. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya, duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia.
Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Dipelanainya lah keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila aku katakan kepadamu. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu, dan karena ia meniarap di atas anak itu maka menjadi panaslah badan anak itu. Kemudian Elisa memanggil Gehasi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Amin. Amen. This is the message before we pray. Ini pesan Tuhan sebelum kita berdoa. Host His presence Jadilah tuan rumah untuk hadirat Tuhan. for the restoration of Untuk restorasi, hope, pengharapan, life, kehidupan, inheritance. dan warisan. Let me repeat that. Saya ulangi. Host His presence Jadilah tuan rumah for the restoration of hope, untuk restorasi pengharapan, life, kehidupan, inheritance. dan warisan. This is the message God has for each one of you and for the church. Ini adalah pesan Tuhan untuk setiap Anda dan gereja Tuhan. This is a season we need to host the presence of God. Ini adalah masa di mana kita harus menjadi tuan rumah untuk hadirat Tuhan. How many of you are ready to host His presence? Berapa banyak yang siap untuk menjadi tuan rumah hadirat Tuhan? Let's pray together. Mari kita berdoa bersama. Father, in the mighty name of Jesus, Bapa, di dalam nama Yesus, this morning we come before you. pagi ini kami datang di hadapan-Mu. We wanted to host your presence. Kami ingin menjadi tuan rumah We untuk wanted to hadirat-Mu. host the Holy Spirit Menjadi tuan rumah untuk Roh Kudus. so that our hope will be restored, so Supaya pengharapan kami dikembalikan. that life will be restored, Hidup kami direstorasi. so that whatever the enemy has taken will be restored. Apapun yang diambil musuh akan This is the dikembalikan. hour of restoration. Ini adalah saat-saat pemulihan kami. This is the hour of restoration. Ini adalah saat-saat restorasi We kami. give you the glory. Kami berikan We segala give you the kemuliaan, honor. hormat. Speak to us.
berbicaralah kepada kami. Share your wisdom and revelation with us. Bagikan hikmat dan pewahyuan-Mu kepada kami, Tuhan. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Amen. You may be seated. Amen. God bless you. Silakan Bapak Ibu duduk. Thank you for reading the passage. Terima kasih. Yang KU1 tadi gak Let me baca semua, highlight KU2 baca semua. this passage in these three contexts. Saya akan bagi bacaan ini dalam 3 konteks. When we see the Shunammite woman, Ketika kita lihat wanita Sunem ini, we don't know her background. kita nggak tahu latar We belakangnya, don't know what she did. kita nggak tahu apa pekerjaannya. But one thing we know, Tapi satu hal kita tahu, she was not a preacher. dia bukan pengkhotbah, She was not an evangelist. dia bukan penginjil, She was a businesswoman dia business woman. because it says she is well known. Karena di sana tulis terkenal dan kaya. Well to do means she is rich and businesswoman. Dia punya banyak duit, dia punya bisnis. But she was not satisfied with her business. Tapi dia nggak puas dengan She bisnisnya. was longing for something. Dia ada kurang sesuatu. She was longing for the presence of God. Dia merindukan hadirat Tuhan. She wanted to relate to God. Dia ingin terkoneksi dengan Tuhan. One day she saw a prophet passing by. Suatu hari dia melihat seorang nabi lewat rumahnya. His name was Elisha. Dan namanya adalah Elisa. She didn't know that he was carrying a double anointing. Dia nggak tahu bahwa Elisa ini urapan double. He was just passing by. Dia cuman lewat. He was just going to ministry and coming back. Pelayanan sana, pelayanan di sini. One day when she saw him, Suatu hari wanita ini melihat she Elisa. felt something. Dan dia merasa sesuatu. This one is different. Orang ini beda. This man is carrying something I need in my home. Orang ini membawa sesuatu yang aku I need in my life. Aku perlu dalam hidupku. He is carrying something. Dia membawa sesuatu. Every time he passed by, Setiap kali dia lewat, I can smell the aroma of the presence of God in the saya air. bisa mencium aroma hadirat Tuhan. I wanted to have what he is Saya carrying in my juga house, mau apa yang dia in punya my home. di rumahku. As she was watching him, Ketika wanita ini melihat, one day she said suatu hari dia to berkata her husband, kepada suaminya, I wanted to invite this man for dinner. aku mau undang pria ini makan I malam. want this presence to come into my Aku house. mau hadirat Tuhan itu juga ada di rumah. She didn't know really who he was as such, Dia belum benar-benar kenal siapa ini, but she discerned something is different about this man. tapi dia bisa mengerti bahwa ada sesuatu yang berbeda Most dengan hamba likely Tuhan this ini. was not the first prophet she saw, Mungkin ini bukan nabi Tuhan yang pertama yang dia lihat, but this one is different. tapi yang ini beda. He is carrying something. Dia membawa sesuatu. When she invited him, Ketika wanita ini mengundang dia, he came in dia masuk for meal. untuk makan. As she was trying to convince her husband, Dan wanita ini berusaha meyakinkan she suaminya, said, this is a holy man of God. ini hamba Tuhan luar biasa. It's not only carrying the anointing, Bukan cuma bawa urapan, but he's a man of character. tapi dia punya karakter. Character and anointing. Karakter dan urapan. That's what we need today. Itu yang kita perlu sekarang. Anointing without character is not Urapan effective. tanpa karakter itu tidak She efektif. said, this man is carrying the anointing, Orang ini bawa urapan, but he is a man of character. tapi dia juga punya karakter. She invited him in. Dan dia undang masuk ke rumahnya. He came in. Dia masuk. Today he is not just passing by, Hari ini Elisa bukannya sekedar but lewat, he was invited in. tapi dia diundang masuk. When he came in, Ketika dia masuk, she urged him to eat with them. dia memaksa untuk dia tinggal. Almost forced him, you can't pass, you have to come and eat. Wanita ini cenderung memaksa untuk dia tinggal. It's not only that you are hungry, Tidak cuma tanya, kamu but lapar I ya? am hungry Tapi aku for yang the lapar. presence of God. Lapar akan hadirat I am Tuhan. hungry for what you are carrying. Aku lapar dengan apa yang kau I punya. want that in my house. Aku pun ingin itu di I rumahku. want that for my future. Aku ingin itu tuh masa depanku. I want it to come. Tolong datang. He came in. Dan dia masuk She opened her home. dan rumahnya dibukakan buat Elisa. They ate together. Dan makan bersama. After she sensed it, what she sensed it outside, Dulu dia lihat dari jauh. now in her home, Sekarang dekat di rumahnya. presence came in. Hadirat Tuhan tuh ada. The anointing he was carrying came in. Urapan yang dibawa itu di depan dia. And then she said to her husband, Dan dia berkata pada suaminya, please,
Let's do something. Ayo kita lakukan sesuatu. Let's prepare a place for him. Ayo kita siapkan tempat. I don't want this anointing just once in a while. Karena aku tidak mau urapan ini hanya datang mampir. I want the presence of God in our home on Tapi aku regular mau basis. urapan Tuhan, hadirat Tuhan itu ada di rumah. How many of you want the presence of God in your home, Berapa banyak yang rindu hadirat Tuhan di rumah Anda? in your life, Hidup in your Anda, business? bisnis Anda. That is the most important thing you can do for yourself. Itu hal yang paling penting buat kita. She said, I don't want it to just have once in a while. Dia bilang, aku nggak mau kalau urapan itu cuma I mampir. want the presence of God in our home. Tapi aku ingin urapan itu ada, tinggal di rumah. And then he said, what should we do? Bagaimana? Let's prepare a place Ayo kita siapkan kamar for the presence. untuk hadirat Tuhan. Let's prepare a place Kita siapkan tempat for his presence. untuk hadirat Tuhan. Brothers and sisters, Bapak Ibu Saudara, men of God, women of God, hamba Tuhan, pria dan wanita. God has one desire, Tuhan punya satu kerinduan, so that you can prepare a place yaitu Anda mempersiapkan tempat for his presence to dwell, untuk hadirat Dia tinggal. for his presence to rest. Hadirat Dia tinggal. It's not enough just once a week to come and to worship and go Gak home. cukup kalau hadirat Tuhan itu hanya mampir sekali seminggu. He wanted to dwell in our home. Tapi Dia ingin tinggal. So when we come together, Ketika kita berkumpul bersama, the presence of God, kita semua datang membawa you hadirat carry Tuhan. the presence of God. Kita datang ke We hadirat Tuhan. carry the glory of God. Kita membawa kemuliaan When we Tuhan. go to our business, Ketika kita kembali pada we carry bisnis, his presence. kita membawa hadirat Tuhan. Wherever we go, we carry his presence. Kemanapun kita pergi, kita membawa hadirat Tuhan. That kind of presence Hadirat itu requires membutuhkan preparation. Preparation of heart. persiapan hati kita, Preparation of attitude. persiapan attitude kita, Prayer life. kehidupan doa kita, Hungry for God. lapar akan Tuhan, Hungry for his presence. haus akan hadiratnya, Willingness to pay the price. kesediaan untuk membayar harganya. That's what she did. Itu yang wanita She lakukan. prepared the place Dia mempersiapkan tempat so that he can stay there. supaya hamba Tuhan itu bisa tinggal, So that he can stay. supaya dia bisa tinggal. When he was staying, Ketika dia tinggal, when Elisha was staying, Elisa tinggal di sana. that double anointing was staying with him. Urapan double Elisa juga tinggal di tempat What he itu. was carrying was staying with him. Apa yang dia bawa itu tinggal bersama dia. Remember David, Ingat Raja Daud, a man who called after God's own heart. pria yang disebut tahu hatinya Tuhan. When he became a king, Ketika dia jadi raja, the first thing he did was, hal pertama yang dia lakukan, you know, Saul, the king, before him, Raja Saul yang pertama sebelum dia, he reigned. He reigned for 40 years. He ruled for 40 years. memerintah selama 40 tahun. But he didn't care about the presence of God. Tapi Saul tidak pernah peduli dengan But hadirat Tuhan. David said, Tapi Raja Daud berkata, I don't want it to be a king without the presence of God. aku tidak mau jadi raja tanpa hadirat I don't Tuhan. want a throne without the presence of God. Aku tidak mau memerintah tanpa hadirat Tuhan. Can you give me that chair? Tolong bisa diangkat kursi satu? Just give me the chair. Ya, satu. A king can sit on a throne without the presence of God. Seorang raja bisa duduk di tahta tanpa hadirat Tuhan. Can rule for 40 years. Memerintah selama 40 tahun. You can be a businessman without the presence of God. Anda bisa jadi bisnismen sukses tanpa You hadirat can Tuhan. be a preacher like me without the presence of God. Anda bisa jadi pengkhotbah tanpa hadirat Because Tuhan. we focus on what we have. Karena kita fokus pada apa yang kita punya. But David said, Tapi Daud berkata, I don't want the throne aku nggak mau if tahta God is not going to sit on it. kalau Tuhan tidak ada di If the tahta itu. presence of God is not in it, I Kalau don't want it. hadirat Tuhan tidak ada di sana. Because what I know Karena apa yang aku tahu? is the presence of God. Hadirat Tuhan. When I was looking after a sheep, Ketika dulu aku jadi gembala, there was the presence of God. aku merasakan hadirat Tuhan. When I was running away from the king, Ketika aku lari dari there Saul, was the presence of God. aku disertai hadirat Tuhan. Now I am in the palace. Sekarang aku menjadi raja. There is the throne. Ini tahtanya. I don't want it to sit on that throne Aku tidak mau duduk without di the tahta presence of God. tanpa hadirat Tuhan. Without the presence of God. Tanpa hadirat Tuhan. He said,
dia berkata, let's go ayo and bring kita bawa the ark of the presence. tabut hadirat Tuhan. They went out. Dan mereka keluar They brought the ark of the presence. membawa kembali tabut hadirat Tuhan. As they were bringing the ark of the presence, Ketika mereka sedang membawa tabut itu, they didn't pay attention to how to do it. mereka tidak memperhatikan bagaimana caranya. God was upset with them. Tuhan marah. And then David went to God and said, what did we do? Dan Raja Daud bertanya, kita harus We just bagaimana? want your presence. Kami hanya rindu hadirat-Mu Tuhan. I know. Ya, aku But do tahu it kata Tuhan. according to my word. Tapi Tuhan berkata, lakukan sesuai It's not firman-Ku. according to other people's experience. Jangan lakukan sesuai pengalaman orang lain. David, and then this is what David did. Dan ini yang Daud lakukan. He pitched a tent. Dia mendirikan tenda. Some translation says he prepared a place for the presence of God. Terjemahan lain menulis bahwa dia mempersiapkan tempat untuk hadirat Tuhan. He prepared the place. Dia mempersiapkan tempat He untuk hadirat brought Tuhan. back the presence. Dia membawa hadirat Tuhan balik. In the New Testament, Di perjanjian baru, the only thing God said, I'll repair. I'll itu restore. satu-satunya hal yang Tuhan katakan, aku akan restorasi kembali It's not the big, tenda Daud. it's not the big temple that Solomon built. Bukan bait sucinya Salomo yang luar biasa It's the megah, tent that King David prepared for the presence of God. tapi tenda Daud yang dipersiapkan untuk hadirat Tuhan. God said, Tuhan berkata, I'll restore the fallen tent of David. aku akan mengembalikan, mendirikan kembali tenda Daud yang Why? roboh. Because he did it for the presence of God. Karena kita semua butuh hadirat Tuhan. That's what this woman did. Ini yang dilakukan wanita itu. She prepared a place for him. Dia mempersiapkan tempat buat He pria. came in. Ketika dia masuk, The first time he lay down on his bed, Elisa langsung tidur di ranjangnya. God said to him, Dan Tuhan berkata, this woman has a need. wanita ini punya kebutuhan. She has a longing for my presence. Ya, dia memang rindu hadiratku. She has a need. Tapi dia juga punya What is kebutuhan. her need? Apa She kebutuhannya? doesn't have a child. Dia nggak punya anak. She is a barren woman. Dia mandul. That means in that culture, Dalam budaya itu, she was carrying reproach. dia sedang membawa penghinaan. Everybody rejected her. Setiap orang nggak mau dekat-dekat dia. Because a woman who did not have a child is considered as a cursed woman. Karena wanita yang tidak bisa punya anak itu dianggap terkutuk. The Lord said, I'm going to remove that from her. Dan Tuhan katakan, aku mau lepaskan dia dari I'm going kutuk to ini. restore her hope. Aku akan restorasi pengharapan ibu Future ini. hope. When you don't have a child, you don't have a future. Kalau Anda nggak punya anak, Anda nggak punya masa depan. He said, I'm going to restore to her the future. Tuhan katakan, aku akan restorasi masa depan ibu And then ini. Elisha called her in. Dan Elisa panggil dia. What can I do for you? Apa yang bisa kulakukan? You did all this for us. Kamu sudah lakukan semua ini. What can I do for you? Apa yang aku bisa She lakukan? said to him, Wanita ini there berkata, is nothing you can do for me. engkau nggak bisa lakukan apa-apa. I'm a businesswoman. Aku ini business I woman. have money. Aku punya duit. But what I need, Yang aku punya. only God can do it. Yang aku inginkan hanya Tuhan yang bisa. You can't do it for me. Engkau nggak bisa lakukan buat aku. He said, I know. Elisa berkata, ya aku I tahu. know. But I am carrying the presence of God. Tapi aku membawa hadirat Tuhan. But I am carrying the presence of God. Aku membawa hadirat Tuhan. A year from now, Setahun dari sekarang, you will have a child. engkau akan The punya curse anak. will be removed. Kutuk itu akan dibuang. The shame will be removed. Malu itu akan dibuang. Your future will be secured. Masa depanmu akan dijamin. Why? Kenapa? Because you hosted the presence of God. Karena engkau menjadi tuan rumah hadirat Tuhan. The presence of God restores hope. Hadirat Tuhan itu merestorasi pengharapan. Future. Masa depan. When we don't have the presence of God with us, Kalau kita tidak punya hadirat Tuhan, we don't have future. kita nggak punya masa We depan. can enjoy stuff. Mungkin kita bisa menikmati nothing. barang-barang, tapi ini tidak It's ada artinya. empty. Kosong. It's empty. Kosong. That's what the Bible says. Karena itu Alkitab berkata, Seek ye first. carilah dahulu. Seek ye first. Carilah dahulu The kingdom of God. kerajaan Allah. Why? Because of the king. Karena ada raja di sana. Because of the king. Karena sang Seek raja. ye first the kingdom of God. Carilah dahulu The kerajaan Allah. presence of God. Hadirat Allah. Everything will be restored.
Semuanya akan Everything will be direstorasi. added unto you. Semuanya akan ditambahkan That's kepadamu. what this woman did. Ini yang dilakukan wanita itu. According to the prophecy, Menurut nubuatan, the following year, akhirnya tahun depan she had a baby. dia punya anak. The curse is broken. Kutuk itu dipatahkan. The hope is restored. Pengharapan itu She was direstorasi. rejoicing. Dia bersuka She cita. was enjoying her son. Dia menikmati punya anak. And then the enemy was upset. Tapi musuh nggak suka. He said, I'm going to kill this child. Aku akan bunuh anak ini. What God has given you, Apa yang Tuhan sudah berikan kepada the saudara? enemy cannot kill it. Musuh tidak berhak membunuhnya. The enemy cannot take it. Musuh tidak bisa mengambilnya. Because of the presence. Karena ada hadirat Tuhan. Because of the presence. You may face a challenge. Mungkin Anda menghadapi tantangan. But when you have the presence of God, Tapi kalau Anda membawa hadirat Tuhan, you don't go and bury your child, your future. Anda tidak akan mengubur anak, mengubur masa depan Anda. The child was suddenly ill. Anak ini tiba-tiba sakit. The illness became worse. Dan sakitnya jadi parah, Died. mati. According to the culture, Menurut budaya, you have to go to the burial. seharusnya tubuh anak ini harus langsung dikubur. But this woman, Tapi wanita she ini, knew the presence of God. dia tahu She said, hadirat Tuhan. I'm not going to bury my Oh future. enggak, aku tidak akan mengubur masa depanku. Because I know the presence of God. Karena aku tahu ada hadirat I Tuhan. know what God has done. Aku tahu Tuhan melakukan I sesuatu. know I prepared a place for the presence of God. Aku sudah mempersiapkan tempat tuh hadirat So where Tuhan. did she take the child? Jadi bagaimana anak itu? Into that room. Dibawa Where ke the presence kamar of God was. dari Elisa. She put it on the prophet's bed. Dan diletakkan di atas kasur dari Elisa. In the Jewish culture, Dalam tradisi that's Yahudi, unacceptable. itu dilarang. You don't put dead body on a prophet's bed. Anda tidak boleh meletakkan She said, mayat no. di atas tempat yang kudus. My child is not dead. Karena dia tahu She anakku tidak believed mati. because of the presence of Tapi dia God. percaya karena ada hadirat I'm Tuhan. going to call him. Aku akan panggil hamba Tuhan itu. She locked the door. Dia kunci kamar. She'll start looking for the prophet Dan dia mulai cari hamba Tuhan because itu. she was carrying the anointing. Karena dia membawa urapan. She came to the mountain. Dia cari sampai ke atas gunung. When he saw her from far, Ketika dari jauh dilihat, she said, she is disturbed. Elisa berkata, She is hatinya hurting. sedang terluka. She is in pain. Dia sedang terluka. But he said, the Lord didn't tell me what it is. Tuhan tidak beritahu aku apa yang terjadi. When she came, Ketika dia she datang, said, Sir, Tuhan, did I ask for a child? apakah aku pernah minta anak sama kamu? I didn't prepare the place Aku tidak mempersiapkan tempat tuh anak. to get a child. Aku tidak I just mempersiapkan wanted to tempat. enjoy the presence of God. Tapi aku mempersiapkan tempat tuh hadirat Tuhan. But you gave me hope. Engkau yang memberikan harapan. Now that hope is gone. Sekarang harapan tuh musnah. Come Hilang. with me. Ayo ikut aku. He said, I'll send my servant Oh, aku kirim bujangku. with my rod. Bawa tongkatku With yang my authority. sakti. Bawa She otoritas. said, no. Oh, enggak. I am not interested in your authority. Aku tidak tertarik dengan otoritasmu. I am interested in the anointing. Aku tertarik dengan urapanmu. I'm interested in what you are carrying, the Aku presence of tertarik God. dengan apa yang kau punya, yaitu That's hadirat. what I'm interested in. Itu yang aku tertarik. I don't want it to go back without you. Aku tidak ingin kembali tanpa engkau bersamaku. He came with her. Dan akhirnya dia ikut. Went to his room. Masuk ke kamarnya. The child was there, Anak itu terbaring, dead. mati. But the presence came in. Tapi hadirat Tuhan datang. The presence came in. Hadirat Tuhan datang. Where the presence of God is, Di mana ada hadirat Tuhan, there is life. ada hidup, There is hope. ada harapan, There is victory. ada There kemenangan, is resurrection. ada restorasi, There is resurrection. ada kebangkitan. That anointing Urapan itu represents mewakili the Holy Spirit Roh Kudus who raised Jesus Christ from dead. yang membangkitkan Yesus dari kematian. That the same Spirit Roh yang is sama in you. ada di dalam The saudara. same Spirit is in you. Roh yang sama di the dalam Spirit that saudara. raised Jesus Christ from dead. Roh yang membangkitkan Yesus dari How kematian. many of you believe you have the Holy Spirit? Berapa banyak yang tahu bahwa ada Roh Kudus dalam hidup kita? Come on, wave to me, please. Lambaikan tangan saudara. That the same Spirit
Roh yang That sama is in you. yang di dalam saudara. Raise Jesus Christ from death. Itu yang membangkitkan Yesus dari He kematian. give life to whatever is dead in your life. Dia memberikan hidup. He is a life-giving God. Dia adalah Tuhan yang memberi hidup. Come on, He is a life-giving God. Katakan dia yang memberi hidup. A life-giving God is in you. Tuhan yang memberi hidup itu A ada di life-giving dalam God is in saudara. you. Ada di He dalam is with saudara. you. Bersama He is a saudara. life-giving God. Dia Tuhan yang memberikan He is hidup. the breath of God. Dia adalah nafas hidup. Elijah. Elisa telungkup di atas tubuh anak itu He start imparting life. dan mulai mengimpartasikan What he was kehidupan. carrying. Apa yang dia bawa, The anointing he was carrying. urapan yang dia bawa, The child became alive. dan anak itu bangkit. Resurrection power. Kuasa kebangkitan, Resurrection power. kuasa kebangkitan. Then he called her. Dan dia panggil wanita itu. The first time he said, what can I do for you? Ketika dia tanya, apa yang bisa aku The lakukan? second time he said, you will have a child. Yang kedua dia katakan, engkau akan punya anak. The third time, Yang ketiga, when she came and stood before him, ketika anak wanita itu ada di depannya, dia katakan, aku kembalikan anakmu. how? Bagaimana? Because of the anointing. Karena ada urapan Tuhan. Because of the presence. Karena ada hadirat Tuhan. Because of the presence. Karena ada The hadirat Tuhan. life-giving Spirit of God was in that house. Roh yang memberikan hidup itu ada di dalam rumahnya. Why? Kenapa? Because she was hungry for that presence. Karena wanita itu lapar dan She haus. prepared the place for that presence. Dia mempersiapkan tempat untuk hadirat Are you Tuhan. hungry for the presence of Apakah God? saudara lapar dan haus akan hadirat Have Tuhan? you prepared a place for Him? Apakah Anda mempersiapkan tempat untuk When dia? Jesus was born, Ketika Yesus lahir, Bethlehem didn't have a place. Bethlehem tidak punya Busy tempat with her buat own Yesus. thing. Mereka sibuk sendiri. But not this woman. Tapi bukan wanita ini. But not this woman. Bukan wanita ini. I wanted to prepare a place for Him. Aku mau persiapkan tempat. Brothers and sisters, Bapak Ibu Saudara, do you have a place for Him? apakah Anda punya tempat buat Tuhan? Have you prepared a place for Him? Apakah Anda persiapkan tempat untuk hadirat Tuhan? Do you have time for Him? Apakah Anda punya waktu buat Tuhan? What does your prayer life looks like? Bagaimana kehidupan doa saudara? Do you have a place for Him? Apakah Anda punya tempat buat Tuhan? She took her son. Wanita itu membawa She anaknya. was rejoicing. Dia bersuka He is cita. alive now. Oh, sudah hidup. And then, Lalu, pastors, teach this please. Explain it to the church. Tolong This is, para hamba this is Tuhan a message for mengajarkan you from ini. the Lord. kepada jemaatnya, ini The Lord adalah pesan said, Tuhan. Tuhan berkata, I'll restore the hope I have given them before. aku akan kembalikan pengharapan. I'll bring resurrection. Dan aku akan bangkitkan. Resurrection, everything will become alive. Segala sesuatu yang dibangkitkan itu akan And then hidup he kembali. said, Lalu dia berkata, I'll give them direction for the future. aku akan berikan petunjuk untuk masa Direction depan. for the future. Petunjuk untuk masa How depan. many of you want direction for the future? Berapa banyak yang ingin petunjuk masa depan buat hidup Come saudara? on, wave to me. I want a direction. Aku butuh petunjuk Tuhan. Yeah, this is what happened. Ini yang terjadi. He said, now you have your child. Sekarang kau sudah punya Now anak. you have everything. Sekarang kau punya semua. But you need to know the future. Tapi engkau perlu tahu masa depan. Here is what I'm telling you. Ini yang aku beritahu. Go away. Pergi. For 7 years. Karena 7 tahun Why? Famine is coming. akan datang masa Famine is kelaparan. coming. 7 tahun Because you akan datang. hosted the presence of God. Karena engkau menjadi tuan rumah untuk hadirat You Tuhan. don't have to be part of the famine. Engkau tidak akan mengalami masa God you kelaparan. hosted. The God you hosted. Tuhan yang engkau jadi tuan rumah He untuk has a Tuhan. plan for your life. Dia punya rencana untuk He hidupmu. has a guidance for you. Dia punya He petunjuk. has a voice for you. Dia punya suara. He has a special plan for your life. Dia punya rencana yang spesial Just untuk go engkau. away for how many years? 7 years. Pergi selama 7 tahun. Everybody says 7 years. Katakan 7 tahun. Come on. 7 years. 7 tahun. Yeah, 7 years. He said, go away. Pergi 7 tahun. She went away for 7 years. Dan dia pergi 7 tahun. When she came back, Ketika dia kembali lagi, the enemy said, musuh berkata, I have taken her house. aku sudah ambil alih tanah dan rumahmu. I have taken her inheritance. Kita bisa baca di 2 Raja-Raja 8. I'm not going to give it to her. Aku tidak akan kembalikan. The enemy said, it's mine. Musuh berkata, ini sekarang punyaku.
Brothers, Bapak Ibu, please listen to me. dengar saya baik-baik. Please listen to the voice of the Holy Spirit. Dengar suara Roh Kudus. When you host His presence, Ketika engkau menjadi tuan rumah In your untuk home. hadirat Tuhan di rumahmu, the enemy cannot take what is yours. musuh tidak bisa ambil apa yang menjadi milikmu. The enemy cannot take what is yours. Musuh tidak bisa ambil apa yang menjadi He will milikmu. bring it back. Tuhan akan kembalikan. How many fold? Berapa banyak? Berapa kali lipat? Sevenfold. 7 kali lipat. Sevenfold. 7 kali lipat. Whatever he has taken, he will bring it back sevenfold. Apapun yang diambil musuh akan dikembalikan 7 kali lipat. Because she obeyed. Karena dia She went away taat. for 7 years. Dia lari pindah According 7 to the tahun. voice of God. Sesuai petunjuk Tuhan. Now, everything has to come back. Sekarang semua akan dikembalikan. She came to and said, please give it back to me. Dia bertanya, aku minta kembali. I hosted the presence of God in my home. Aku menjadikan Tuhan tuh tuan rumah di sini. I want back my home. Aku ingin kembali He rumahku. said, no, I'm not going to. Nggak bisa. Wait. Where the presence of God dwells, the enemy cannot take it. Di tempat ada hadirat Tuhan, musuh tidak bisa mengambil alih. And then, here is what happened. Ini yang terjadi. She said, I need to go to the king. Oh, aku perlu ketemu raja. I need to appeal to the king. Aku harus mengadukan masalahku pada raja. We have a king. Kita punya raja. We have the king of kings. Kita punya raja di atas Come segala on, raja. wave to me, the king of kings. Kita punya raja di atas segala raja. The king of kings. You know Lambaikan him? tangan Anda His kepada name raja is segala raja. Jesus. Yesus. His name is Jesus. He Yesus. is the king of kings. Dialah raja He segala is the raja. king of kings. He is the Lord of lords. Dialah Tuhan She di said, atas segala I'm Tuhan. going. Aku I'm akan going to pergi. appeal to the king. Lapor kepada raja. When she came, Ketika dia datang, that king raja yang sama wanted to hear what Elijah did. sedang ingin mendengarkan Some of the kisah-kisah miracles Elisa. Elijah performed. Dia ingin mendengarkan mujizat-mujizat yang dilakukan Elisa. He started looking for somebody who can tell him. Dan dia mulai cari siapa yang bisa They cerita. only found one person, Dan ketemu satu orang, Gehazi. Gehasi. He had leprosy. Tapi dia punya kusta. A leprosy cannot be associated with people. Orang kusta tidak bisa Cannot dekat-dekat go orang. into the palace. Bahkan tidak boleh masuk istana. They are isolated from the society. Harusnya mereka diisolasi. But the king Tapi raja said, no, I wanted to hear it. berkata, oh aku ingin I wanted dengar. to overrule. Aku ingin mendengar kisah Elisa. Why? Kenapa? Because God was fighting for that woman. Karena Tuhan sedang punya acara dengan wanita ini. He overruled. Dia akan mengabaikan segala As peraturan. Gehazi was telling what some of the miracles Elijah did, Lalu dipanggillah Gehasi dan dia mulai cerita mujizat-mujizat yang dilakukan Elisa. the lady came and it knocked. Wanita itu datang dan mengetuk pintu. Who are you? Siapa kamu? I am a woman. Oh, sir. This is the woman I'm telling you about here. Oh, raja. Inilah wanita itu yang saya ceritakan. This is the child that Elijah raised. Ini anaknya yang dia bawa ini, yang This is the dibangkitkan. miracle of God. Ini mujizat Tuhan. She is the one. Ya ini wanita ini. And then the king said, you go. Lalu raja berkata, ya udah Gehasi, kamu boleh pergi sekarang. Start listening to her. Dan dia mulai mendengar langsung dari wanita ini. Why that favor? Ada favor. Where that favor came from? Dari mana favor itu datang? Because she hosted the presence. Karena wanita itu menjadi tuan rumah hadirat Tuhan. She hosted the presence. Dia menjadi tuan rumah untuk hadirat Tuhan. When she told him what happened, Ketika dia cerita apa yang terjadi. he told one of his leaders, Dan raja itu the memerintahkan person who is in charge of the kingdom, pada orang yang bertugas. give her back Kembalikan her house, rumahnya. not only her house, Bukan her, cuma rumahnya. her land, Tanahnya. not only her land, Bukan cuma tanahnya. harvest for 7 years. Panen hasil selama 7 tahun. Harvest of that 7 years. Hasil panen selama 7 That the tahun. enemy said, I have taken it. Yang katanya It's musuh sudah mine. No, it's diambil. not yours. Tapi Tuhan It's not kembalikan. yours. Because of the anointing, bring it back. Karena urapan itu maka From segala that hasil itu 7 years of the dikembalikan. past. 7 tahun dikembalikan. Because of her desire to host his presence. Karena kerinduan wanita ini untuk menjadi tuan rumah hadirat Tuhan. Her inheritance, Warisannya, her blessings berkatnya restored to her. direstorasi.
7 years. 7 tahun. 7 years. 7 tahun. 7 years investment came back to her. Hasil 7 tahun dikembalikan. The Holy Spirit wants to do something. Roh Kudus mau bekerja hari ini. How many of you Berapa banyak di antara saudara lost what you thought God has given you? kehilangan Could be in business, could be in health. dalam bisnis, kesehatan, Want a restoration. Okay, come on. Don't do this either. Just lift up your hand to the Lord. It's the Lord. Kalau Anda percaya bahwa hari ini Tuhan akan restorasi ulang, If you want restoration, Anda angkat. say, I want restoration. Katakan, aku mau restorasi. Those of you who lift up your hand, stand up with me. Anda yang angkat tangan, silakan bangkit Stand up berdiri. at where you are. Let me pray for you first. Saya mau berdoa untuk Anda. This is hour of restoration. Ini adalah masa This is the hour of restorasi. restoration Ini for the adalah people of masa God. restorasi untuk anak-anak Tuhan. Restoration. Restorasi. Restoration. 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 Whatever is taken. Apapun yang diambil musuh The last 7 years. selama 7 tahun ini, For some of you, mungkin buat beberapa saudara, the last 20 years. 20 tahun terakhir ini, Who have been struggling the last 20 years? siapa yang bergumul sudah 20 tahun? Boleh Trying angkat to tangan. get it back what was taken away. Anda berusaha mengambil alih apa yang 20 tahun hilang. Where are you? The last 20 years. 20 tahun Anda bergumul. Wow. That's what I heard. Not only 7 years. The Lord said, Bukan cuma 7, even tapi the last 20 20 years. tahun. Dan Tuhan berjanji, even the last 20 apa yang years, hilang selama 20 it tahun will come back. akan dikembalikan. It is yours. Akan menjadi Let me milikmu. pray. In the mighty name of Di dalam nama Yesus, Jesus, we command the enemy Aku perintahkan to musuh bring it back today. mengembalikan Whatever is taken, apapun yang dicuri the last 7 years, 10 years, 20 selama years, 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun. restoration, Dikembalikan. restoration, Dikembalikan. restoration, Direstorasi. restoration in the name of Jesus Dalam Christ. nama Yesus. Restore it to them. Kembalikan. Restore it to them. Kembalikan. Let them use it for your glory. Biarlah dipakai untuk Let kemuliaan-Mu, them use Tuhan. it for your kingdom. Biarlah dipakai untuk Let them kerajaan-Mu. use it for your purpose. Biarlah dipakai untuk tujuan-Mu, Tuhan. In Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Saya mengharapkan setiap orang yang belum percaya akan berbicara mengenai tubuh Kristus ini dan darah Kristus, jangan minum ini. Karena ini tidak main-main. Ini persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Dan setiap kali orang mengambil keputusan untuk menyerahkan hidupnya, saudara harus bertobat. Karena kebenaran dengan dosa tidak bisa bersatu. Jangan coba-coba dalam kegelapan. Tidak akan bisa. Bukannya berkat yang kita akan terima, tapi kutuk dalam hidup kita. Tapi yang sungguh-sungguh Alkitab berkata, ada kuasa. Karena kita sedang menyatu dengan Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan. Mari angkat tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Terima kasih buat pesan-Mu Tuhan. Terima kasih buat isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau mengambil roti dan memecah-mecahkan dan Engkau berkata, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman. In Jesus' name. Thank you Jesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan perjamuan. Mari tinggi-tinggi dengan penuh hormat angkat cawan ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat darah-Mu Tuhan. Di dalam darah Kristus ada perjanjian. Di dalam darah Kristus ada perlindungan. Di dalam darah Kristus ada kemenangan. Dan maut telah dikalahkan. Dan kami sedang meraih seluruh semua janji dalam firman-Mu Tuhan. Bukankah cawan yang atas saya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat kedua tangan saudara tinggi-tinggi. Berikan penyembahan yang manis buat Tuhan. Berikan penyembahan. Mari angkat kedua tangan saudara. Angkat kepala saudara. Kiaralaba sekerialaba takaralaba ya Rab.
Oh ralaba sikiri alaba takaralaba syakaralaba ya Rab. Oh ralaba takaralaba sikiri alaba takaralaba. Oh ralaba sikiri alaba takaralaba syakaralaba. Apa yang diperkatakan oleh nabi-nabimu Tuhan, apa yang diperkatakan oleh firman-Mu Tuhan, apa yang dikatakan oleh hamba-hamba-Mu Tuhan, aku berkata siang ini itu terjadi dalam kehidupan kami. Kuasa itu nyata dan tempat ini sedang terjadi lawat Tuhan yang besar. Tanda-tanda ajaib, mujizat dan kuasa Tuhan dinyatakan dengan dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Pulanglah dengan berkat, dengan damai sejahtera, sukacita daripada Allah melimpah dalam kehidupanmu. Dan kau pulang tidak akan sama lagi. Kuasa itu menyertai dalam kehidupanmu. Mujizat Tuhan, pemulihan dan kesembuhan sedang terjadi dalam kehidupanmu. Keluarga, bisnis, dan apapun yang dikerjakannya, dia buat berhasil. Karena Roh Kudus ada dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.